Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa sudah datang semua ya? Rofi absen ya? Alimatus ada ya? Ada. Laila ada. Latiful, Nur Aini Ada, Bu. ya. Siti Yumaroh, Ada, Bu. Tias Utami, Ada, Bu. Yulianto, Hadir Bu. Pula Ada, Bu. hadir semua ya. Silakan Yuli dipilih doa ya. Baik Bu, mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, meskipun kita belajar secara daring, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan kebersihan di rumah supaya kita bisa terhindar dari semua Audio penyakit. Jungle. Anak-anak, kemarin Bu Oki sudah bagikan materi ajar aplikasi media pembelajaran yang bisa kalian install di HP dan LKPD yang nanti dijadikan bahan diskusi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Siapa yang masih ingat apa alat pernapasan dari ikan? Ikan apa dulu, Ikan Bu? sapu. Ikan Ikan mas. paus pakai paru-paru, Bu. Kalau paus bukan ikan ya. Kalau paus itu masuknya mamalia. Jadi mereka bernapas bukan pakai insang tapi pakai apa? Paru-paru. Iya, betul, pakai paru-paru. Nah, hari ini kita masih belajar tentang alat pernapasan tapi bukan hewan. Hari ini kita belajar tentang alat pernapasan manusia. Nah, bernafas itu sangat penting bagi makhluk hidup termasuk juga manusia. Coba kalian tutup hidung kalian beberapa saat. Coba dicoba ya, gini ya. Nah, ditahan yang. Nah, coba sekarang lepas. Apa yang kalian rasakan? Audio Jungle. Gimana? Rasanya gimana kalau kita tidak bernapas? Pengap, Bu. Iya, pengap. Pengap. Kenapa kok pengap? Karena udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Udara itu masuk melalui hidung. Nah, bagaimana ya cara tubuh mengolah udara yang berasal dari luar itu untuk dijadikan kita bernafas? Nah, masa ini nanti kita diskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian. Nah, kelompok sudah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama Tias, Aina, dan Latiful. Kelompok yang kedua Yumar, Siti, dan Wulan. Yang ketiga Yuli, Laila, dan ya. Nanti kalian bisa diskusi melalui WA group yang sudah dibuat. Ada grup kecil ya. Sebelum diskusi dimulai, Bokti akan menayangkan video tentang sistem pernapasan manusia. Ya. Silakan diperhatikan, disimak baik-baik sebelum kalian melakukan diskusi bersama kelompok. Udah, Bu. Ya, ini Ya, juga Bu. bisa kali Udah, ya. Bu. Audio Jungle. Ini juga bisa kalian pelajari lewat HP kalian melalui aplikasi yang sudah Bokti kirim. Nanti diinstal, misal kesulitan bisa tanya lewat WA ya. Audio Jungle. Kita mulai ya. Epiglottis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Ya, jadi sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini ya. Audio Jungle. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau
dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Itu juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari tiap organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring, terhubung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus itu kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itu tadi video tentang alat pernapasan pada manusia. Kegiatan selanjutnya adalah ada dua kegiatan yang harus kalian Audio diskusikan, Jungle. yaitu melengkapi bagan sistem pernapasan manusia dan melengkapi fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, diberi waktu 5-10 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi melalui WA Group. Tidak perlu keluar dari Google Meet, jadi diskusi langsung ya. Audio Jungle. Coba dari kelompok mana yang mau menyajikan hasil diskusinya pertama kali? Kelompok 1? A. Audio Jungle. Oh ya, siap Ya, Bu. nomor 1. Nomor Ya. 1 rongga hidung, Ya. Yang kedua? rongga mulut Bu. Ya, betul. Yang ketiga? Yang ketiga adalah faring. Ya, keempat? Empatnya itu laring. Ya, 5 langsung. trakea. 6. 6 itu gambar paru-paru. Yang ketujuh? Yang ketujuh itu bronkus. Audio Jungle. 8. Ke-8 bronkulus. Bronkiolus. Oh, Ya, bronkiolus. bronkiolus. Bronkiolus, maaf Bu. Ya, Yang ke-9 alveolus. ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 yang mau menjawab fungsi-fungsinya. Saya menjawab fungsi-fungsinya, Bu. Ya, dari kelompok 1 ya, coba Ya. bacakan 2 saja ya. Oh ya.
Gambar yang pertama itu adalah rongga hidung, Bu. Ya, betul, Fungsinya, rongga hidung. ya, fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung serta melembabkan udara di dalam hidung. Kemudian yang kedua, gambar laring, Bu. Ya, Fungsinya untuk tempat menempelnya pita suara dan terdapat katup epiglotis untuk mencegah terjadinya tersedak. Oke. gimana kelompok lain? Betul apa salah jawabannya dari Tias? Bu, Salah. Kok, Bu. coba salah ya? coba jawabannya ada. Bu. Coba dia jawabannya. Oh, sama. Kan bukunya sama, Bu. Oh iya, berarti kalian sudah baca dan diskusi ya. Iya, Bu. Oh, jawabannya dari Tias betul. Jadi itu fungsi dari rongga hidung dan laring. Laring. Jadi alat pernapasan pada manusia. Misal kalian mengalami kesulitan untuk mempelajari alat pernapasan manusia, apa yang kalian lakukan? Misal kalian tidak tahu apa ya fungsinya dari laring, apa ya fungsinya dari rongga hidung, apa yang kalian lakukan? Cari di internet, Bu. Baca Internet, baca lagi. baca buku. Ya, selain itu kalian bisa bertanya dengan anggota kelompok kalian atau teman kalian. Nah, misal Aina tidak tahu fungsinya dari trakea. Gimana caranya Aina bertanya dengan dia? Mbak? Tanya sama siapa, Bu? Tanya sama dia coba. Kalau kamu tidak tahu apa fungsi dari trakea, coba caramu bertanya kepada dia gimana? Audio Jungle. Dia, fungsi dari trakea apa ya? Nah, Sebentar ya Aina, tak bukain buku dulu. Oh, fungsinya menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa melalui bersin. Ya, gitu ya. Kalau kalian tidak bisa selain lewat internet, juga kalian bisa bertanya dengan teman-teman. Nah, gimana ya caranya bertanya atau mencari informasi? Nah, ini Bu Oke akan menayangkan video tentang bagaimana cara menemukan informasi dari sebuah paragraf. Kita simak ya. Pertanyaan dari sebuah paragraf adalah yang pertama, cari atau tandai kata-kata yang menunjukkan nama orang, tempat, waktu, cara, alasan atau sebab, jumlah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, gunakan kata tanya yang sesuai dengan kata yang ditandai. Misalnya kita menemukan atau menandai kata yang menunjukkan nama, sehingga kata tanya yang kita pakai nantinya adalah siapa. Begitu seterusnya. Menunjukkan waktu, karena ingin duduk di paling belakang, menunjukkan alasan atau sebab. Nah, kita sudah menemukan kata-kata yang menunjukkan nama orang, tempat, cara, waktu, dan alasan. Selanjutnya, kita tinggal membuat kalimat pertanyaannya. Nah, pada kesempatan ini, kita hanya akan membuat dua saja sebagai contoh. Yang pertama adalah kita pakai di SD Budi Luhur. Karena menunjukkan tempat, oleh karena itu kata tanya yang kita pakai adalah di mana, sehingga kalimat pertanyaan lengkapnya adalah di mana Firman bersekolah. Jawaban lengkapnya, Firman bersekolah di SD Budi Luhur. Tadi itu video tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya dari sebuah paragraf. Jadi kalian harus menemukan dulu kata-kata yang menunjukkan ini, nama, tempat, waktu, jumlah, cara,
alasan atau sebab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kata-kata tanya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, hari ini kita akan diskusi lagi. Ini tugasnya ini. Diskusinya nanti kalian membaca bahan ajar halaman 13. Judulnya Sistem Pernapasan Manusia. Nah, dari bacaan tersebut kalian membuat pertanyaan beserta jawabannya dari kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, tuliskan masing-masing setiap kata tanya 2 pertanyaan dan 2 jawabannya. Nah, nanti kalian bisa diskusi lewat WA group dan tuliskan hasilnya pada LKPD kegiatan 2. Untuk diskusi kali ini Bu Okti beri waktu 15 menit untuk keluar dari Google Meet. Nanti 15 menit lagi Bu Okti tunggu di sini, kita diskusikan bersama-sama dan menyajikan hasil diskusi kalian lewat WA group tadi ya. Jadi sekarang silakan kalian bisa keluar dari Google Meet sebentar 15 menit untuk diskusi LKPD kegiatan 2. Jawab, siapa yang mau menyajikan hasil diskusi dengan kelompoknya yang sudah membuat pertanyaan beserta jawabannya. Ulang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Coba dari kata tanya apa dulu? Ya. Apa saja organ pernafasan pada manusia? Ya. Tanyanya itu, Bu. Ya, Jawabannya, organ pernafasan manusia adalah hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya, betul sekali. Coba kata tanya yang lainnya ganti siapa? Coba siapa yang mau jawab? Saya coba ya, Bu. Iya, silakan Laila. Ya, kata tanyanya di mana? Di mana letak alveolus? Jawabannya, letak alveolus ada di dalam paru-paru. Iya, betul sekali pertanyaan dan jawabannya. Sekarang coba dari kata tanya di mana sudah ya? Kapan? Siapa yang mau mencoba? Saya, Ya. Bu. Ya, silakan. Ya. Pertanyaannya, kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Jawabannya, Ya. udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Ya, betul sekali. Semuanya bisa ya menjawab diskusi dari kegiatan di LKPD kegiatan 3. Nah, pada saat kita bernafas tadi, ada aktivitas yang bisa mempengaruhi cepat tarikan napas kita. Misalnya pada saat kita berlari, kita jadi ngos-ngosan. Nah, itu ada aktivitas yang menyebabkan itu nafas kita menjadi ngos-ngosan. Coba selain berlari, apalagi ya kegiatan yang bisa mempengaruhi tarikan napas kita jadi lebih cepat? Ada yang bisa nyebutkan? Mengangkat beban, Bu. Ya betul, mengangkat beban juga bisa karena berat ya jadi ngos-ngosan. Ya, apalagi ada yang bisa menyebutkan? Mamaku suka senam pagi-pagi, Bu. Terus ngos-ngosan habis senam. Iya, itu juga bisa. Nah, selain kedua tadi, ada kegiatan yang bisa mempengaruhi tarikan napas. Nah, contohnya itu bernyanyi. Nah, siapa di sini yang suka bernyanyi? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. kalian pernah dengar tangga nada diatonis mayor? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Ini Bu. kita akan belajar tangga nada diatonis mayor. Lagu apa ya yang termasuk lagu tangga nada diatonis mayor? Kita perhatikan video ini ya.
diatonis mayor itu apa ya? Coba dilihat, diperhatikan ya. Tanda nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada satu, setengah, satu, satu. Urutan tanda nada diatonis mayor C, D, E, F, G, A, B, C atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do. Ciri-ciri tanda nada diatonis bersifat riang gembira. Semangat biasanya diawali dan disusul. Contoh lagu diatonis mayor Indonesia Raya, Garuda Tempat Maju. Nah, ini beberapa contoh lagu diatonis mayor. Kita mainkan salah satu ya, mau pilih yang mana? Indonesia Raya, Mari Merdeka, Garuda Pancasila atau Maju Tak Gentar? Dari Merdeka, Bu. Ya, kita coba mainkan ya. Nah, nah, itu tadi salah satu lagu dari tangga nada diatonis mayor. Jadi dengaran bersemangat ya lagunya. Ya, Coba Bu. sekarang tugas kalian diskusikan LKPD kegiatan 3. Nah, tugasnya ada di LKPD kegiatan 3 ya, bisa dibaca. Nih. Bersama kelompok kalian tidak perlu keluar dari Google Meet. Diskusikan saja langsung lewat WA Group seperti tadi yang pertama. Nah, diskusikan ini. Jadi ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Jadi apa pengertian tangga nada diatonis mayor, ciri-ciri lagu tangga nada diatonis mayor, dan sebutkan 5 lagu tangga nada diatonis mayor selain yang ada di video tadi ya. Coba diskusikan, Sophie beri waktu 5 menit untuk diskusi melalui WA Group. Tidak perlu keluar dari Google Meet ya. Silakan berdiskusi. Tuliskan hasilnya di LKPD kegiatan 3 ya. Coba menyampaikan hasil diskusinya. Yang tadi belum pernah menyampaikan, coba silakan. Saya, Bu. Ya, Yuli lagi. Ya, silakan Yuli. Nomor 1 ya, Bu. Ya, 1. Apa pengertian tangga nada diatonis mayor? Ya. Nah, jawabannya itu tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang mana susunan nadanya berjarak seperti ini: 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Seperti itu ya, Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Yuli karena Yuli sangat aktif sekali ya dari tadi yang menjawab Yuli terus. Ayo lainnya ya. Coba yang kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Nomor 2, ya, 2 dan 3 ya, langsung ya. Oh iya. Ciri-ciri lagu yang bertanda nada mayor? Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, diawali dan diakhiri nada do. Yang ketiga juga, Bu. Ya, ketiga langsung ya. Oh iya. Sebutkan 5 lagu bertangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagu Dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Berkibarlah Benderaku. Yang ketiga, Bangun Pemuda Pemudi. Dan yang keempat, Halo Halo Bandung. Dan yang terakhir, yang kelima, Naik Delman, Bu. Ya, betul sekali jawabannya dari Wulan. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kita dari pembelajaran hari ini. Tadi tentang
sistem pernapasan manusia, membuat kalimat tanya, dan belajar menyanyikan lagu diatonis mayor. Ada yang ditanyakan? Mana anak-anak? Nah, banyak kalau ya banyak ya menjaga kesehatan pernapasan, bisa lewat olahraga. Kita ini kan masa pandemi, jangan lupa pakai masker. Selain olahraga yang teratur, juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Untuk kegiatan kalian di rumah, buatlah bagan tentang sistem pernapasan manusia. Buatlah gambarnya di sebuah karton. Nanti kalian hasilnya difotokan dan kirim ke WA-nya Bu Okti. Nah, bagan nanti itu akan dipresentasikan di pembelajaran ke-5. Nanti selain itu kalian bisa menyanyikan salah satu lagu tangga nada diatonis mayor. Kalian buat videonya, nanti videonya kirim ke WA-nya Bu Okti. Nah, sebelum mengakhiri, coba kita nyanyi bersama-sama ya salah satu lagu bertangga nada mayor. Sama-sama ya. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Apa yang kita pelajari hari ini? Organ-organ Organ pernapasan tadi apa saja? Rongga hidung, laring. Ya, betul. Tadi kita juga membuat kalimat tanya, ada dari kata apa, siapa, kapan, Gimana? Ya. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Nanti Ibu tunggu hasil dari pekerjaan kalian lewat WA. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tes formatif yang ada di aplikasi yang Bu Okti kirim ya. Ini tes formatifnya bisa tanya lewat WA langsung ya. Itu nanti di aplikasi ada kuis. Nah, kalian klik kuis, nanti kalian tulis namanya dan kerjakan ada 10 soal tes formatif. Yang kesulitan untuk mengerjakan atau menginstal nanti bisa hubungi Bu Okti. Nah, sebelum mengakhiri, silakan Yuli dipimpin doa ya. Baik Bu, mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.